Uang di dompet kamu, tabungan yang udah kamu kumpulin capek-capek, sampai cicilan yang harus kamu bayar bulan depan. Sadar nggak sih, kalau semuanya sekarang lagi dalam ancaman serius dari keputusan yang dibuat ribuan kilometer dari sini? Hari ini, kita lagi menghadapi badai ekonomi yang beneran nyata. Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan apa yang sebenarnya terjadi sama uang kita, dan yang paling penting, gimana caranya supaya kamu bisa ngelindungin diri dari kehancuran finansial ini. Rp17.600 per pertengahan Mei 2026. Ini adalah harga yang harus kita bayar buat dapat $1 Amerika Serikat. Ini bukan cuma angka yang lewat di berita saham ya. Ini benar-benar alarm tanda bahaya. Artinya apa? Daya beli kamu baru aja anjlok. Menurut Forbes, rupiah kita sekarang resmi jadi salah satu mata uang paling lemah di dunia di tahun 2026 ini. Bayangin, kita ada di urutan kelima terbawah, di bawah rial Iran dan dong Vietnam. Pasti kamu nanya-nanya kan, kok bisa begini? Siapa sih yang nekan tombol kehancurannya? Jawabannya ada di angka ini, 32%. Ini adalah besaran tarif balasan masif yang dijatuhin sama Donald Trump buat barang-barang dari Indonesia. Kebijakan ini benar-benar jadi pemicu utama yang bikin kekacauan ekonomi yang kerasa sampai ke dompet kita sekarang. Semua ini berawal dari efek domino kebijakan tarif Trump, yang ternyata ngerembetnya panjang banget. Gini, biar gampang ngebayanginnya, kita harus paham dulu gimana kebijakan di Washington sana bisa bikin repot kita di sini. Apa sih tarif impor itu? Anggap aja tarif ini kayak tiket masuk VIP yang super mahal buat sebuah acara. Kalau ada sepatu dari Indonesia mau dijual ke Amerika Serikat, importir di sana harus bayar ekstra 32% dari harga aslinya, cuma buat biaya masuk. Trump melakukan ini karena dia ngerasa selama ini negara lain ngambil untung dari Amerika, bikin mereka defisit terus. Intinya, dia pengen produk dalam negeri Amerika yang jadi raja. Nah, efeknya di lapangan itu berasa banget. Tiba-tiba aja, sepatu buatan Indonesia harganya jadi selangit di toko-toko Amerika. Pembeli di sana ya otomatis mundur dong, mereka mikir dua kali buat beli karena kemahalan. Terus akibatnya apa? Pesanan ke pabrik-pabrik di Indonesia langsung dibatalin. Ekspor kita terjun bebas. Dan yang paling kasihan jelas buruh pabrik di sini. Mereka langsung dihadapkan sama ancaman PHK. Jadi ini bukan sekedar obrolan politik luar negeri yang jauh di sana. Ini udah nyentuh urusan piring nasi orang-orang kita sendiri. Seberapa parah sih kerusakannya? Kita lihat datanya. Amerika itu penting banget buat ekonomi kita. Hampir 10% dari total ekspor kita itu larinya ke sana, yang nilainya bisa miliaran dolar. Industri tekstil kita, yang emang untungnya udah tipis dari sananya, makin hancur lebur. Tercatat lebih dari 24.000 buruh tekstil kena PHK sepanjang tahun lalu. Kita lagi ngomongin potensi kerugian ekspor manufaktur sampai 1,2 miliar dolar AS. Nggak cuma itu, pertumbuhan ekonomi kita diproyeksikan bakal kepangkas sampai setengah poin. Kalau dibahasakan ke nominal, itu setara sama puluhan triliun rupiah aktivitas ekonomi yang lenyap gitu aja. Kejadiannya ini cepat banget, kayak roller coaster. Bulan April 2025, Trump ngumumin Liberation Day dengan tarif dasar 10% untuk seluruh dunia. Jelas dunia nggak tinggal diem dong, Cina ngelawan balik. Dan Trump langsung ngehajar Cina lagi pakai tarif gila-gilaan sampai 125% di bulan Juni. Perang dagang global beneran pecah. Terus di bulan Juli, Trump kirim surat langsung ke Presiden Prabowo, ngancem ngasih tarif 32% kalau Indonesia nggak buka pasarnya. Untungnya sih pemerintah kita langsung gerak cepat buat negosiasi, sampai akhirnya tarif itu bisa ditekan jadi 19%. Tapi tetap aja, badainya udah telanjur masuk. Pertanyaannya sekarang, kenapa efeknya bikin rupiah kita sampai terjun bebas? Tarif Trump emang brutal, tapi sebenarnya ada 4 monster makroekonomi yang lagi ngeroyok rupiah kita barengan. Pertama, dolar Amerika sendiri emang lagi super kuat karena ekonomi mereka lagi tumbuh. Kedua, bank sentral mereka, The Fed, nahan suku bunga tetap tinggi gara-gara inflasi. Ketiga, konflik di Timur Tengah bikin harga minyak dunia meledak. Masalahnya kita ini negara yang masih impor minyak, jadi kita butuh banyak banget dolar buat beli bensin dari luar. Dan yang keempat, ini yang paling ngeri, capital outflow atau kaburnya modal asing. Investor asing ngelihat kondisi global lagi kacau balau, mereka panik dong, akhirnya mereka narik duit mereka dari pasar saham dan obligasi Indonesia, terus lari nyari tempat yang aman kayak dolar AS atau emas. Modal pada kabur, ya rupiah kita ikutan hancur. Kalau kita bandingin sama rencana awal pemerintah, melencengnya lumayan jauh. Target APBN 2026 itu sebenarnya ada di angka 16.500. Tapi faktanya sekarang udah tembus 17.600, meleset Rp1.000 lebih. Yang bikin merinding, banyak ekonom yang ngasih warning. Kalau tren pelemahan ini terus berlanjut 0,5% aja per hari, kita bisa nembus angka 20.000 per dolar di pertengahan tahun nanti. Angka 20.000 ini bukan sekedar nominal ya. Ini memori traumatis banget dari krisis tahun 98 yang bisa memicu kepanikan massal. Nah, di tengah situasi begini, muncul perdebatan soal mitos antara masyarakat desa dan dolar. Ada satu hal menarik yang lagi jadi perdebatan nasional.
Siapa sih yang sebenarnya paling ngerasain dampak kejatuhan rupiah ini? Presiden Prabowo sempat ngasih pernyataan yang viral banget waktu di Nganjuk. Beliau bilang kalau naik turunnya rupiah dan dolar itu nggak nyentuh rakyat di desa. Karena ya mereka kan transaksinya nggak pakai dolar. Pangan dan energi dinilai masih aman. Argumen ini ngarahin opini kalau pelemahan mata uang ini cuma dirasain sama segelintir elit atau orang-orang yang suka jalan-jalan ke luar negeri. Terdengar masuk akal? Tunggu dulu. Coba kita bedah realitanya dari kacamata rantai pasokan. Emang benar, rakyat desa itu dompetnya isinya rupiah bukan dolar. Tapi, tahu nggak dari mana kedelai buat bikin tahu dan tempe yang mereka makan tiap hari itu berasal? Mayoritas itu diimpor pakai dolar. Begitu rupiah loyo, harga kedelai impor meledak. Pabrik tempe di kampung-kampung langsung tercekik biaya produksi. Ujung-ujungnya mereka terpaksa naikin harga jual atau ngecilin ukuran tempenya. Jadi, dolarnya mungkin emang nggak ada di dompet orang desa, tapi dampaknya beneran kerasa di atas piring makan mereka. Hal yang sama juga berlaku buat gandum, bahan mie instan, obat-obatan, sampai pupuk buat petani. Semuanya dibeli pakai dolar, teman-teman. Jadi, gimana hantaman ini bakal langsung nguras dompet kamu sehari-hari? Mari kita tarik data makroekonomi yang jelimet ini ke kehidupan kita sehari-hari. Rupiah di angka segini tuh sebenarnya pencuri diam-diam. Pertama, kamu bakal ketemu sama yang namanya shrinkflation. Harganya kelihatannya nggak naik, tapi coba deh cek. Mie instan favorit kamu yang biasanya 85 gram, tiba-tiba ukurannya nyusut jadi 80 gram. Terus buat kamu yang punya cicilan KPR atau kendaraan pakai bunga floating, siap-siap aja. Bank Indonesia biasanya naikin suku bunga buat nahan laju dolar, dan bank kamu bakal langsung ngebebanin itu ke cicilan bulanan kamu. Belum lagi maskapai penerbangan, mereka beli bahan bakar aftur pakai dolar. Berarti harga tiket mudik atau liburan bakal meroket. Sampai urusan langganan Netflix, Spotify, skincare impor, atau spare part motor, semuanya bakal makin mahal. Gaya hidup kita pelan-pelan makin kerasa berat. Terus kita harus ngapain dong? Tenang, masuk ke bagian taktik keuangan anti panik. Oke, tarik napas panjang dulu. Berita buruknya udah lewat. Kabar baiknya, kondisi perbankan kita sekarang jauh lebih kuat dibanding krisis tahun 98. Jadi nggak perlu panik, tapi kita harus mulai ambil tindakan real. Langkah pertama, stop pengeluaran yang nggak penting. Coba deh, audit lagi budget bulanan kamu hari ini. Rencana beli HP baru atau barang-barang hobi yang impor, mending ditunda dulu. Di tengah badai inflasi yang lagi ngintai begini, prioritas nomor satu kamu adalah likuiditas. Pegang uang cash. Pastiin kamu punya dana darurat setidaknya 3-6 bulan biaya hidup. Taruh di rekening tabungan biasa atau reksadana pasar uang yang gampang dicairin. Ingat, cash is king kalau lagi ada krisis. Buat benteng pertahanan kedua, emas bisa jadi pilihan yang sangat masuk akal. Emas itu ibarat safe haven, atau tempat berlindung klasik dari zaman dahulu. Kenapa? Karena harga emas dunia itu dipatoknya pakai dolar AS. Jadi, kalau rupiah kita makin anjlok, nilai emas yang kamu simpen otomatis bakal naik ngikutin dolar. Ini kayak punya perisai ganda. Banyak ahli keuangan yang nyaranin buat mindahin sekitar 10-30% portofolio investasi kamu ke emas. Nggak usah pusing nebak harga besok naik atau turun. Pakai aja strategi dollar cost averaging. Beli aja sedikit demi sedikit secara rutin setiap bulan lewat tabungan emas digital. Gampang kok sekarang. Selain emas, kamu bisa lirik obligasi pemerintah kayak SBN atau Sukuk. Waktu suku bunga lagi naik kayak sekarang, obligasi seri baru biasanya nawarin bunga yang lebih tinggi dan yang pasti aman, karena dijamin negara. Tapi dengerin baik-baik ya, jangan latah ikut-ikutan nimbun dolar AS kalau kamu nggak beneran butuh dalam waktu dekat, misalnya buat bayar kuliah di luar negeri. Beli dolar di harga pucuk kayak sekarang itu risikonya gede banget. Kalau tiba-tiba rupiah menguat, kamu malah rugi bandar. Dan sejujurnya, investasi paling aman saat ini, investasi ke skill kamu sendiri. Kemampuan teknis yang kamu punya nggak akan pernah anjlok nilainya gara-gara kurs mata uang. Langkah terakhir, dan ini beneran langkah rasional, bukan cuma omong kosong soal patriotisme. Mulailah lebih sering beli produk lokal dari UMKM. Kenapa? Karena biaya produksi mereka jauh lebih kebal dari fluktuasi harga dolar dibanding barang-barang impor. Dengan beralih ke brand lokal, dompet kamu lebih aman karena harganya lebih stabil. Dan secara nggak langsung, kamu lagi nolong tetanggamu buat tetap punya kerjaan. Roda ekonomi kita tetap muter di dalam negeri. Perang dagang global bener-bener lagi ngubah aturan main. Dan kita nggak bisa cuma duduk diam nunggu keajaiban datang. Kamu udah lihat datanya, kamu udah paham di mana letak risikonya, dan sekarang kamu udah pegang strateginya. Paham literasi keuangan, dan cepat ambil keputusan, itu yang bakal bedain antara orang yang bisa survive dan orang yang tenggelam waktu badai ekonomi menghantam.
Jadi pertanyaannya balik lagi ke kamu. Dengan semua fakta yang udah kita bongkar hari ini, apa satu langkah nyata yang bakal kamu lakuin hari ini buat ngamanin uang hasil kerja kerasmu? Yuk mulai ambil kendali dari sekarang.